Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Ahmad Faisal Putri Mutakin dengan NIM 3J037 dari Taktupe. Di sini saya menjelaskan mengenai sintesis sinyal analog menggunakan DAC dan PWM pada mikrokontroller STM32 dan ESP32. Materi ini membahas mengenai bagaimana cara data digital yang sudah berupa angka dan logika biner dapat diubah menjadi keluaran fisik. Contohnya adalah mengatur kecerahan lampu, kecepatan motor, posisi servo, serta menghasilkan bentuk gelombang. Apabila ADC mengubah sinyal analog menjadi data digital, materi membahas proses sebaliknya, yaitu bagaimana sistem digital menghasilkan keluaran yang dapat digunakan di dunia nyata. Nah, selanjutnya di sini kita membahas dilema fundamental sistem embedded. Permasalahan dasarnya adalah mikrokontroller bekerja dengan logika digital. Keluaran pin digital pada dasarnya hanya memiliki dua kondisi, yaitu high dan low. Sementara itu, dunia nyata umumnya bekerja pada secara kontinu. Cahaya dapat berubah secara perlahan, suara memiliki bentuk gelombang, dan kecepatan motor dapat diatur pada banyaknya tingkatan. Pertanyaannya adalah, bagaimana sebuah mikrokontroller yang hanya memahami nilai 0 dan 1 dapat menghasilkan keluaran yang terlihat keluaran yang terlihat atau terasa analog. Untuk menghasilkan massa tersebut, kita dapat menggunakan dua pendekatan, yaitu DAC dan PWM. Nah, di sini ada dua metode konversi analog. Metode pertama dari DAC yaitu digital to analog converter, dan DAC mengubah sebuah nilai digital secara langsung menjadi level tegangan. Sebagai contoh, ketika nilai digital dinaikkan, segala dikomunikasikan meningkat walaupun secara internal keluarannya tetap terdiri dari tingkatan kecil, sehingga dapat dibuat mendekati sinyal analog yang kontinu. Metode kedua yaitu PWM atau Pulse Width Modulation. Pulse Width Modulation tidak benar-benar menghasilkan tegangan analog pada pinnya. Tegangan tetap berubah secara antara high dan low, tetapi durasinya kondisi high diatur dengan sangat cepat. Perangkat seperti LED, motor, atau rangkaian filter kemudian merasakan nilai rata-rata dari pulsa tersebut. Jadi DSC menghasilkan tegangan berdasarkan nilai digital, sedangkan PW menghasilkan nilai rata-rata melalui pengaturan label pulsa. Nah, di sini ada arsitektur konversi DAC. Pada saat ini terdapat dua contoh arsitektur yang dapat digunakan dalam sebuah DAC. Arsitektur pertama yaitu R2R ladder. Rangkaian ini hanya menggunakan dua nilai resistor, yaitu R dan 2R. Setiap bit digital mengendalikan saklar tertentu. Kemudian seluruh kontribusi tegangan digabungkan menjadi satu keluaran analog. Kemudian R2R ladder adalah rangkaian relatif sederhana, mudah dikembangkan, dan dapat menghasilkan hubungan linear antara nilai digital dengan tegangan keluaran. Arsitektur kedua adalah delta sigma, di mana metode ini bekerja menggunakan oversampling atau pencuplikan dengan frekuensi tinggi, kemudian noise dipindahkan ke frekuensi yang tidak digunakan melalui proses noise sampling. Setelah melewati filter, yaitu yang dihasilkan menjadi lebih halus, arsitektur delta sigma banyak digunakan ketika kualitas sinyal lebih prioritas daripada respon sangat cepat. Kemudian di sini ada spesifik penting di AC. Nah, kualitas di AC tidak hanya ditentukan oleh jumlah bitnya. Ada beberapa karakteristik yang perlu diperhatikan. Pertama adalah INL atau integrasi non-linear. INL menunjuk seberapa jauh keseluruhan keluaran TRT menyimpang dari garis ideal. Semakin kecilnya INL, semakin linear hasil keluarannya. Kedua ada DNL, yaitu differential non-linear. DNL menunjukkan apakah ukuran kenaikan tegangan antar suatu kode digital dengan kode berikutnya konsisten. Ketiga adalah setting time, yaitu waktu yang dibutuhkan keluaran menjadi stabil. Dan yang terakhir adalah glitch energy. Glitch merupakan lonjakan tegangan sesaat yang dapat terjadi ketika beberapa
PT kita berubah tawa-tawaan. Nah, selanjutnya di sini ada konsep PWN dan konsep PWN. PWM dengan bekerja dengan mengatur perbandingan antara waktu sinyal berbeda pada kondisi high dan total periode sinyal. Perbandingan ini disebut duty cycle. Pada duty cycle 25%, sinyal hanya berada pada kondisi high selama seperempat periode. Akibatnya nilai rata-rata keluaran relatif lebih rendah. Pada duty cycle 50, yaitu kondisi high dan low selama panjangnya, sehingga nilai rata-rata dari sekitar setengah dari tegangan sumber. Sedangkan pada 70% sinyal lebih lama berada pada kondisi high sehingga rata-rata lebih tinggi. Secara sederhana, tegangan rata-rata dapat dihitung dengan tegangan masukan dikalikan dengan duty cycle. Namun, perlu diingat bahwa sinyal pada pin tetap berubah pulsa high dan low sehingga analog baru terlihat setelah dirata-ratakan oleh beban atau filter. Nah, pengaruh frekuensi PWM. Setelah duty cycle, frekuensi PWM juga harus disesuaikan dengan perangkat yang dikendalikan. Servo hobi umumnya menggunakan frekuensi sekitar 50 Hz, sehingga servo ditentukan oleh lebar pulsa, misalnya sekitar 1-2 milidetik. Untuk LED, frekuensi PWM harus cukup tinggi agar kedipan tidak terlihat oleh mata. Biasanya digunakan frekuensi ratusan Hz sampai beberapa kilohertz. Pada motor DC, frekuensi sering ditempatkan pada kisaran belasan hingga 20 kHz. Nah, selanjutnya di sini ada perbandingan antara STM32 F103 dengan ESP32. Pada bagian ini kita membandingkan kemampuan STM32 F103 dengan ESP. ESP32 unggul pada peripheral timer. Timer STM32 dapat menghasilkan PWM yang stabil dan cocok untuk kontrol motor servo dan serta aplikasi yang membutuhkan timing deterministik. Nah, yang perlu kita luruskan bahwa STM32 atau Blue Pill tidak memiliki DAC internal. Jadi, apabila ingin menghasilkan tegangan analog, kita harus menggunakan PWM yang dilewatkan oleh filter RC. Sementara ESP32 klasik mempunyai 2 DAC dan peripheral PWM yang fleksibel. ESP32 juga cocok untuk peralatan IoT karena memiliki Wi-Fi dan Bluetooth. Kemudian, pada anatomi bagian analog STM32 F0103, pada saat ini terdapat koreksi penting gambar merupakan peripheral DAC pada PA4 dan PA3, tetapi fitur tersebut tidak tersedia pada STM103 yang juga digunakan pada Blue Pill. Pada PA4 dan PA5 pada Blue Pill dapat digunakan sebagai fungsi GPIO atau peripheral, tetapi bukan sebagai keluaran DAC. Untuk menghasilkan sinyal menyerupai analog STM32 F103 dapat menggunakan timer PWM. Nilai duty cycle ditentukan melalui register timer, sedangkan frekuensi diatur menggunakan prescaler atau reload register. Apabila benar membutuhkan keluaran analog yang persis, solusinya adalah menggunakan DAC eksternal melalui SPI atau I2C, atau memiliki seri STM32 lain yang memiliki DAC internal. Nah, selanjutnya yaitu mesin sinyal ESP32. ESP32 klasik mempunyai 2 channel DAC dengan resolusi 8 bit. Channel tersebut terhubung dengan GPIO 25 dan GPIO 26. Karena resolusinya 8 bit, jadi kita dapat dihasilkan berbeda dengan berada dari 0 sampai 255. Nilai tersebut diterjemahkan menjadi tegangan dari mendekati 0 hingga mendekati tegangan referensi. ESP32 juga memiliki generator gelombang konsinus dan dapat mengirimkan data kontinu melalui DMA. Fitur ini dapat digunakan untuk membuat gelombang atau keluaran audio sederhana. Selain DAC, ESP32 memiliki peripheral EDC yang untuk menghasilkan PWM. Pada ESP32 klasik, EDC menyediakan hingga 16 channel dan mendukung perubahan duty cycle secara otomatis. Nah, terus selanjutnya di sini ada pembahasan mengenai I2S dan RMT.
Selain DAC dan PWM, terdapat peripheral lain yang dapat digunakan untuk eh, menghasilkan atau mengirim sinyal. Pertama ada I2S atau Inter IC Zone. I2S merupakan protokol serial sinkron yang digunakan untuk mengirim data audio digital jalur BSL terdiri dari data, bit, clock, dan word select. Ya sih dengan ya dua peripheral I2S. Salah satu I2S juga dapat diarahkan ke DAC internal atau menghasilkan kedua analog melalui GPIO 25 dan 26. Untuk ESP32 S103 perlu diperhatikan bahwa perangkat ini tidak memiliki peripheral I2S native. Jika menggunakan I2S, kita perlu memiliki seri STM32 lain yang mendukung I2S atau memakai perangkat tambahan. Nah, selanjutnya di sini ada implementasi pada dunia nyata. Contoh, penerapan pertama adalah pengendalian motor menggunakan PWM dan H-bridge. Microcontroller tidak boleh langsung menggerakkan motor karena arus keluaran GPIO terlalu kecil. Oleh karena itu digunakan H-bridge sebagai rangkaian penguat dan pengatur arus. PWM mengendalikan transistor pada H-bridge dengan menggunakan duty cycle. Kita dapat mengetahui rata-rata daya yang diberikan kepada motor sehingga kecepatan atau torsi yang dikendalikan. Contoh kedua adalah PWM menjadi tegangan untuk menggunakan RC low pass filter, resistor, dan kapasitor meratakan pulsa PWM menjadi tegangan DC. Namun keluarannya masih dapat mempunyai ripple atau riak. Misal ripple dipengaruhi oleh frekuensi PWM serta resistor dan kapasitor digunakan. Nah, selanjutnya ada perbandingan DAC dan PWM. DAC dan PWM mempunyai kelebihan serta kekurangannya masing-masing. DAC menghasilkan tegangan analog secara langsung, respon yang cepat, ripple relatif rendah, dan cocok untuk sinyal audio atau bentuk gelombang yang membutuhkan kualitas tinggi. Sedangkan kekurangannya itu membutuhkan peripheral khusus dan hanya dapat digunakan pada pin tertentu. Sementara itu, PWM dapat menghasilkan banyak tingkatan duty cycle dan dapat diarahkan lebih ke banyak pin. PWM juga sangat efisien untuk mengendalikan daya karena transistor bekerja dalam kondisi hidup atau mati. Namun PWM bukan tegangan analog murni. Jika ingin memperoleh tegangan analog, dibutuhkan filter dan hasilnya masih dapat memiliki ripple. Jadi DAC dipilih untuk kualitas sinyal, sedangkan PWM dipilih untuk efisiensi, fleksibilitas, serta pengendalian beban seperti LED atau motor. Nah, di sini diagnosis permasalahan. Pada praktiknya, keluaran DAC dan PWM dapat mengalami beberapa masalah. Masalah pertama adalah contohnya tegangan DAC turun ketika dihubungkan dengan beban. Hal ini terjadi karena resistansi pada beban terlalu rendah dan membebani keluaran. Solusinya adalah menggunakan output buffer atau op-amp. Masalah kedua adalah LED berkedip aneh ketika nilai PWM diubah. Hal ini terjadi ketika register timer diubah pada waktu yang tidak tepat. Solusinya adalah menggunakan preload atau shadow register. Nah, masalah ketiga adalah motor mengeluarkan suara berdenging. Penyebabnya biasanya karena frekuensi PWM berada dalam rentang pendengaran manusia. Frekuensi dapat dinaikkan melewati sekitar 20 kHz. Dan masalah yang terakhir adalah servo bergetar atau jitter. Hal ini dapat terjadi apabila timing pulsa tergantung pada program. Solusinya adalah menggunakan peripheral timer hardware agar pembentukan pulsa tidak bergantung delay atau pada software. Nah, kesimpulannya, sebagai kesimpulan, pemilihan DAC dan PWM harus disesuaikan dengan kebutuhan sistem. DAC dipilih ketika membutuhkan keluaran tegangan analog langsung, respon cepat, ripple rendah, atau ingin menghasilkan gelombang dengan kualitas tinggi. Namun microcontroller yang digunakan harus benar-benar mempunyai peripheral DAC atau kita harus menggunakan DAC eksternal.
Lalu ketika PWM dipilih ketika kita ingin mengatur pecahan LED, kecepatan motor, posisi servo, atau transfer daya secara efisien. ESP sangat cocok untuk kebutuhan ini karena mempunyai peripheral LED DC yang fleksibel. Sekian dari saya, dan selanjutnya adalah praktikumnya, yaitu penggunaan hardware. Ini adalah percobaan pertama menggunakan dengan output LED dengan microcontroller STM32, dan kita atur pinnya pin DC ke pin PA0. Sebenarnya STM32 tidak memiliki pin DC, jadi kita setting sendiri dengan program di sini. Pin DC adalah pin PA0. Nah, di void loop itu ini ya, di nyala mati kita atur. Hasilnya adalah mati nyala mati, dan untuk gelombangnya adalah seperti ini. Ini adalah percobaan kedua dan ketiga ya, menggunakan servo dikontrol dengan potentiometer. Servo di potentiometer, coba ya, masih tersangkut ya, enak aja wes. Itu servo mengikuti arah putaran dari potentiometer ya. Nah, ini di sini programnya. Ini di fan awalnya pin servo itu di pin 18 dan potential pin 34. Aktifkan servo. Sing bener ora nek ha. Salah Void loop. Void loop sudah bisa ditampilkan pada serial monitor, cuman dia tidur banyak. Oh, jajal rek nyala, Cuk.